Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau fokus ke satu bab spesifik nih. Bab 21, keputusan. Dari buku Empowered Ordinary People. Sumber ini kasih kita lihat gimana sih tim produk yang beneran diberdayakan itu ngambil keputusan. Ternyata bukan cuma soal hasil akhirnya loh, tapi justru prosesnya. Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Tentu, yang langsung kerasa beda ya, itu gimana model pengambilan keputusannya ini kontras banget sama struktur yang ya hierarkis tradisional gitu. Oh, jadi bukan top down gitu ya? Iya, betul. Buat tim yang diberdayakan ini, pengambilan keputusan tuh bukan cuma kerjaan harian biasa, tapi udah jadi kayak pilar fundamental gitu, yang bedain mereka dari tim biasa. Dan kan kita udah bahas juga di bab sebelumnya ya, semua ini tuh dasarnya integritas. Tanpa itu, ya agak susah proses ini jalan. Bener banget. Nah, bab 21 ini nekenin banget soal cara tim bikin keputusan. Katanya ada 3 hasil penting yang dikejar nih. Dan cuma satu yang soal bener apa salah keputusannya. Oh ya, apa aja tuh? Pertama ya jelas, keputusannya sukses, maksudnya ya tepat waktu, terus ngasih kontribusi positif lah. Tapi yang kedua sama ketiga ini, menarik nih. Katanya dasar pemikiran atau rasionali di balik keputusan itu harus dipahami dan dihormati. Even bahkan sama orang yang mungkin tadinya beda pendapat. Terus yang terakhir, semua pihak yang terlibat itu merasa didengarin dan dihargai. Gitu. Persis. Nah, ini nyambungnya langsung ke inti kolaborasi yang sebenarnya. Buku ini kan ngajak kita buat berhenti nanya, oke, siapa nih yang punya wewenang mutusin? Tapi lebih ke percaya, bahkan seringkali nyerahin keputusan itu ke anggota tim yang ya punya keahlian di situ. Contohnya gimana tuh? Misalnya manajer produk nih, dia mungkin sangat bergantung sama insight designer soal usability fitur. Atau ya ke tech lead soal visibilitas teknisnya. Gitu. Intinya itu manfaatin semua otak di tim, bukan cuma satu orang aja yang mikir. Oke. Kedengarannya sih ideal ya, tapi bukannya kalau di lapangan gitu bahkan lebih cepat dan efisien ya kalau satu orang aja, misalnya manajer produknya gitu yang langsung, oke, kita pakai cara A. Apalagi kalau lagi dikejar waktu kan? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan sering jadi, jebakan pemikiran gitu. Mungkin emang kelihatannya lebih cepat di awal, iya. Tapi keputusan yang dibikin buru-buru, tanpa ngelibatin keahlian yang pas, itu seringnya malah bikin produk yang salah. Oh gitu ya? Iya, atau butuh dikerjain ulang, atau malah nggak dipakai sama pengguna. Sayang kan? Model tim yang diberdayakan ini mainnya justru buat jangka panjang. Dengan ngelibatin keahlian yang tepat, keputusannya cenderung lebih bagus kualitasnya. Terus implementasinya juga lebih lancar, karena timnya udah beli idenya dari awal, udah buy-in. Masuk akal. Ini beda banget sama model feature team ya. Tim yang biasanya cuma dapat daftar fitur pesanan dari atas. Disuruh bikin aja, tanpa punya wewenang atau konteks buat ikut mutusin apa atau kenapa fitur itu dibuat. Itu juga dibahas sih di buku ini. Oke, jadi kuncinya di kolaborasi yang basisnya keahlian itu ya. Terus balik lagi ke poin soal dasar pemikiran yang harus dihormati tadi. Kenapa sih aspek ini penting banget buat pemberdayaan tim? Karena ini nyambung langsung ke pondasi integritas yang tadi kita sebut. Timnya bisa diandelin, terus tindakannya selalu buat kepentingan perusahaan, bukan ego pribadi atau departemennya aja, dan ya accountable lah sama tindakannya. Maksudnya bertanggung jawab gitu ya? Betul. Nah, pas tim bisa nunjukin integritas ini secara konsisten dan bisa ngejelasin kenapa sebuah keputusan diambil, rasionalitasnya transparan, nah di situ kepercayaan tumbuh. Kepercayaan ini yang jadi pelumasnya, yang bikin roda kolaborasi antar keahlian, desainer buat usability, tech lead buat visibility, manajer produk buat viability bisnis dan lainnya, benar-benar jalan efektif. Jadi pimpinan atau stakeholder juga jadi lebih percaya sama prosesnya ya, nggak cuma nuntut hasilnya aja. Tepat. Mereka jadi lebih percaya sama prosesnya, walau mungkin hasilnya beda dari yang mereka bayangin di awal. Nunjuk A atau B, tapi si tech lead ngejelasin plus minus teknisnya secara objektif. Iya. Terus mungkin desainer nambahin perspektif dampaknya ke pengguna gimana, baru deh diputusin bareng-bareng. Gitu kali ya? Contoh yang bagus banget itu. Itu dia esensi pengambilan keputusan kolaboratif yang didorong buku ini. Fokusnya ke pemahaman bareng soal trade-offs-nya, soal alasan dibalik pilihannya. Bukan soal siapa yang paling senior atau paling kenceng ngomongnya.
Oke, oke. Nah, ngelihat pola ini di tim produk, mungkin Anda yang lagi dengerin jadi mikir ya, gimana nih prinsip kolaborasi, fokus ke alasan sama integritas ini bisa relevan di konteks saya? Kan nggak semua pendengar kita di tim IT atau produk mungkin ya? Prinsip ini sebenarnya universal banget kok. Di situasi apapun yang butuh keputusan, mau itu rapat tim mingguan, proyek komunitas, bahkan mungkin keputusan keluarga, mikirin gimana cara mutusinnya, itu bisa jadi lebih penting daripada keputusannya sendiri. Oh, menarik tuh. Iya kan? Coba dipikirin. Apakah kita udah ngelibatin orang yang punya pengetahuan relevan? Terus, alasan dibaliknya udah jelas belum? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kita udah bertindak dengan integritas belum? Nah, nerapin ini tuh bisa banget ningkatin kualitas keputusan dan cara orang lain nerima atau dukung keputusan itu. Hmm, jadi penerimaannya juga lebih baik ya? Betul. Oh iya, perlu dicatat juga, ini konteksnya beda ya sama high integrity commitments. Itu komitmen berintegritas tinggi yang mungkin dibahas di bab lain buku ini. Di mana bisa jadi ada target atau tenggat waktu yang udah pasti disepakati setelah fase product discovery. Tapi keputusan sehari-hari buat mencapai komitmen itu ya tetap ngandelin banget pendekatan kolaboratif ini. Oke, paham. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, keputusan yang efektif dalam tim yang diberdayakan itu intinya bukan cuma soal hasilnya benar apa salah, tapi lahir dari proses kolaborasi yang hargain keahlian tiap orang. Terus didasari rasional yang kuat, yang transparan, dan dibangun di atas pondasi integritas yang kokoh, gitu ya? Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba deh pikirin, di konteks Anda sendiri, mau itu di kerjaan atau kehidupan pribadi, apa ya yang bakal terjadi kalau Anda mulai lebih fokus ke bagaimana sebuah keputusan dibuat, ke prosesnya, kejelasan alasannya, dan nggak melulu fokus ke hasil akhir atau siapa sih yang paling berhak mutusin. Kira-kira pergeseran fokus kayak gitu bisa ngubah dinamika interaksi Anda nggak ya? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin.